Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye rek kabare? Muga apik wae. Pada kali ini saya akan membahas tentang apa iku sejarah. Bakal dibahas tuntas nang kene. Sebelum itu, kalian akan saya suguhkan sebuah peristiwa sejarah dan coba tafsirkan sendiri dulu apa itu pengertian dari sejarah. Berikut videonya. Alhamdulillah, dengan berkah kekuasaan Allah, kita sekalian umat Islam bisa menjalankan segala perintah dari agama kita. Langkah yang pertama ialah langkah kerukunan di bawah pimpinan KAI Nippon sesudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat. Terbuktilah bahwa hari raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Sebagai terjadi di Jakarta, sembahyang Idul Fitri itu tidak hanya diadakan di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan dan mendapat kunjungan oleh beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat. Berdasarkan penggambaran tadi video, bagaimana definisi kalian tentang sejarah dulu? Berdasarkan video tadi, coba komen di bawah. Selanjutnya akan saya bahas. Yang pertama berdasarkan etimologi atau asal-usul bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Kenapa? Karena pohon kan bercabang dan terus berkembang. Sama halnya dengan sejarah. Sejarah akan terus berkembang berdasarkan waktu. Seiring berjalannya waktu juga akan terus berkembang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa syajarotun berarti pohon, berarti dulu orang Arab sampai sekarang memiliki kebiasaan yaitu membuat pohon keluarga atau silsilah keluarga. Dengan begitu mereka akan tahu asal-usulnya, berarti sebuah sejarah. Kemudian yang kedua ada dari bahasa Yunani yaitu historia, berarti yang artinya adalah ilmuwan, berarti orang pintar. Pada zaman Yunani kuno, orang pintar sering menuliskan kejadian-kejadian di situ yang merupakan sejarah harus dibuktikan, berarti tertulis masuk sejarah. Oke, sejarah menurut para ahli nih, ada Bapak Herodotus, Kuntowijoyo, dan Sartono Kartodirjo. Mereka ini sering muncul di soal-soal kelas 10 semester 1. Menurut Bapak Sejarah Dunia Herodotus, kenapa dijuluki Bapak Sejarah Dunia? Karena beliau berhasil menciptakan sebuah karya berdasarkan metode sejarah. Nanti akan kita bahas ya. Menurut beliau adalah sejarah itu perputaran jatuh bangunnya tokoh, masyarakat, dan peradaban. Karena beliau percaya bahwa sejarah itu akan melingkar dan terulang kembali. Kemudian Bapak Kuntowijoyo, yaitu pengertian dari sejarah ialah rekonstruksi peristiwa masa lalu, yaitu membangun kembali peristiwa masa lalu. Dengan cara apa? Dengan cara positif dan negatif. Yang positif ialah membangunnya tentang manusia, waktu itu, makna sosial, dan peristiwa tertentu. Kalau yang negatif, mitos, legenda, dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian ada Bapak Sartono Kartodirjo, ialah penggambaran masa lalu menggunakan pengungkapan verbal. Dalam pengungkapannya ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif ialah penafsiran atau yang sudah dicampur tangani oleh perspektif dari seorang penulis, berarti sesuai kebutuhan penulis sejarah itu tadi. Objektivitas berarti apa adanya dari peristiwa tersebut. Kemudian pengertian sejarah sebagai kisah. Kisah ialah cerita. Jadi sejarah ialah memori apa yang ada di mata manusia kala itu yang kemudian dituangkan dalam bentuk cerita atau narasi. Kemudian sebagai peristiwa ialah kejadian masa lalu. Kemudian ilmu, yaitu bahwa sejarah ialah memiliki kaidah keilmuan. Kemudian berdasarkan seni, peristiwa sebagai seni. Dalam menulis sejarah atau sejarah terjadi gaya bahasa, imajinatif, emosi, dan intuisi dalam menulisnya.
Kemudian sifat-sifat sejarah. Sejarah juga memiliki sifat, Lur. Bukan sifat dingin, koyok pacarmu. Sifatnya ada 4. Yang pertama empiris, fakta atau dapat dibuktikan. Kenapa? Dalam sejarah perlu bukti. Contoh nih, bukti dari peristiwa proklamasi kok bisa dikatakan sebuah sejarah apa? Teks proklamasi yang otentik. Yang kedua, ideografis, penggambaran peristiwa. Peristiwa yang seperti apa yang bisa disebut sejarah? Peristiwa yang bermakna bagi masyarakat banyak, bangsa dan negara ataupun dunia. Kemudian yang ketiga, unik, hanya terjadi satu kali atau en malik. Kalau terjadi berulang-ulang, berarti itu disebut fenomena, bukan sejarah. Kemudian diakronis, berbicara tentang waktu dan memanjang secara waktu. Jadi, pengertian sejarah ialah peristiwa masa lalu yang dapat dibuktikan dan bersifat unik, serta bermakna bagi masyarakat, bangsa, negara, ataupun dunia. Itu menurut saya. Kalau menurutmu piye, Lur? Coba komen di bawah. Oke. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Sebelum aku mengakhiri video ini, aku punya parian buat kalian. Tuku santen nang peken, pekene jenenge Budi Harjo. Cukup semanten, yen kula duwe salah nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.